Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mendapatkan tugas dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu menganalisis motivasi, peluang, dan tantangan dalam organisasi. dan organisasi yang kita ambil adalah UKM Visi Pers Visip Unmul. Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Legian Nova Purnomo, dipanggil Legi, dan saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 24. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah satu ketua lembaga UKM Visi Pers Visip Unmul. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Baik, nama saya Ekmo Muafirial, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 23, yang sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum Visi Pers 2024-2025. Oke, jadi pertanyaan yang pertama itu kenapa sih dari abang sendiri mau menjadi ketua Visi Pers? Oke, kenapa saya memang termotivasi dalam untuk menjadi Ketua Visi Pers? Selain saya mempunyai pengalaman baru dan juga belajar sebagai leader ataupun kepemimpinan, saya juga memang ingin mendirikan adanya pers mahasiswa yang ada di Visip gitu. Sangat disayangkan Visip yang disebut dengan perjuangan, mahasiswa yang kritis, tetapi di Visip sendiri tidak ada lembaga persma yang bisa menjaga independensi fakultas atau kampus itu sendiri. Oke, berarti motivasinya luar biasa sekali nih untuk menjadi ketua ya. Terus kita kan mau membahas tentang motivasi dari suatu organisasi nih. Berarti kita langsung aja ke pertanyaan yang kedua. Kalau dari abang sendiri sebagai ketua, itu tantangan apa sih yang abang rasakan ketika memotivasi anggota supaya lebih aktif dan juga kontribusinya lebih gitu? Oke, untuk dari jejak saya sendiri, saya berawal dari himpunan saya di ilmu komunikasi yaitu Himaksi. Lalu saya menjadi ketua lembaga Visi Pers di Visip Unmul, yang dimana tantangan saya pada saat jadi ketua di Visi Pers yang memegang UKM yaitu dengan perbedaan budaya dan juga prodi gitu. Pastinya mempunyai ciri khas masing-masing dan juga karakteristik yang masing-masing gitu, dengan berlatar prodi masing-masing juga. Nah, untuk motivasi anggota-anggota sendiri untuk saat ini saya sangat memantik mereka untuk meluangkan waktunya untuk berkreatif dan juga berinovasi. Pastinya seorang mahasiswa harus mengeluarkan idealisnya dan juga pemikiran mereka. Sangat disayangkan kalau mereka memang ikut berorganisasi tapi hanya diberikan tugas proker saja tetapi tidak dibimbing, yang dimana mereka jatuhnya itu hanya mereka ikut organisasi jadi pemanut, bukan untuk menjadi mahasiswa yang kritis, yang dapat kreatif dan berinovasi. Karena saya sendiri menekankan pada budaya yang ada di Visi Pers, itu menekankan adanya egaliter budayanya. Walau dalam lembaga media itu menerapkan struktur yang hierarki, tetapi untuk keseluruhan itu secara egaliter, yang dimana setiap anggota Visi Pers itu mempunyai hak bicaranya masing-masing dan hak suaranya masing-masing, kayak gitu. Saya sangat bersyukur kalau mendapatkan pewarta ataupun kader yang memang dia bisa meluapkan di unek-unek di kepalanya, berani bersuara seperti itu. Itu salah satu motivasi mereka yang saya anggap itu sebagai dorongan mereka ingin berorganisasi kayak gitu. Karena setelah mereka lulus dari kampus, mereka tidak dapat momen-momen seperti itu di luar kampus. Oke, jadi ketika ada orang yang mengikuti UKM itu tidak hanya menjadikan mereka tuh sebagai apa ya, Pemanut.
sumber buat dari organisasi, tapi juga Ya, kita betul. harus bisa membimbing terus Ya, supaya orang itu bisa berkembang dalam organisasi tersebut. kan kaderisasi. Itulah gunanya kaderisasi. Tadi kan itu cara abang memotivasi, tantangannya, dan juga untuk pertanyaan selanjutnya, strategi abang dalam mengatasi hambatan ketika memotivasi anggota, gimana caranya abang itu? Hambatan dalam memotivasi anggota. Ya, hambatan. Kalau untuk hambatan sendiri, pastinya kita harus menyesuaikan lagi kepada anggotanya, karena masing-masing anggota di lembaga pastinya berbeda-beda. Di himpunan saja yang memang satu prodi itu bisa berbeda-beda, apalagi di UKM yang memang berlatar belakangkan beda-beda prodi, beragam prodinya, lumayan bervariasi. Jadinya untuk pendekatan sendiri secara emosional, secara secara dalam berkomunikasi itu menjadi tantangan dan menjadi hambatan kalau memang kita tidak bisa mendekatkan diri kepada mereka. Jadinya biasanya yang saya lakukan, saya menceritakan tentang pengalaman saya terlebih dahulu sebagai wartawan di luar dan juga berorganisasi. Lalu saya mengikuti apa yang menjadi obrolan mereka. Itu juga bagian dari pendekatan, kalau saya nyebutnya pendekatan holistik, yang dimana memang kita harus menekankan pada emosionalnya terlebih dahulu untuk mereka bisa mendapatkan motivasi lebih. Karena di organisasi sendiri, saya berpikir orang-orang yang bertahan di organisasi bukan karena organisasinya, tetapi karena teman-teman di organisasinya. Makanya mereka bisa bertahan lama di organisasi. Seperti itu. Oke, berarti memang kalau UKM ini kan cuma prodi dan itu orangnya lebih beragam. Ya. Jadi sebagai ketua itu harus menyesuaikan untuk setiap anggotanya. Betul. Terus sebagai abang selama menjadi ketua itu bagaimana peluang abang gitu dalam pengembangan organisasi UKM ini ke depan? Peluang untuk pengembangan dalam organisasi ini pastinya suatu organisasi itu pasti adanya evaluasi gitu. Selalu. Setiap organisasi, sebaik apapun organisasi, pasti di dalamnya ada dinamika. Nah, organisasi yang baik adalah kalau menurut saya bisa menyebutkan organisasi yang baik itu jika dapur yang berantakan di dalam organisasi tersebut tidak didengar sama orang luar organisasi lain. Itu bisa dikatakan baik udah organisasinya. Karena semua organisasi itu ya memang seperti itu. Orang-orang punya empiris yang berbeda-beda dari lahir. Kita bukan dari satu tempat tinggal yang sama dengan lingkungan yang sama. Kita berbeda-beda dari beda-beda daerah juga. Pastinya mempunyai empiris yang berbeda-beda tentunya. Jadinya ya pengembangannya itu melalui evaluasi terlebih dahulu. Apakah ada evaluasinya? Memang kalaunya memang ada evaluasi di dalam organisasi, menandakan organisasinya ini terus bertumbuh. Dan juga perlu adanya ikatan diplomasi ataupun relasi lembaga antar lembaga. Saya di Visipers sendiri, saya baru menggerakkan atau membuat bersama lembaga-lembaga Persma lain, yaitu Aliansi Persma Samarinda, yang sebelumnya memang tidak ada, lalu diadakan dengan di dalamnya itu tentang lembaga-lembaga Persma yang ada di Samarinda. Untuk saat ini di Aliansi Persma Samarinda sendiri itu terdiri dari Visipers, LPM Sketsa, LPM Cakrawala, sama UKM Polnes. Yang dimana memang dalam kita melakukan advokasi, diskusi, dan juga forum-forum, itu kita mempunyai forum tersendiri kayak gitu. Tidak hanya berpatok pada satu forum saja, tetapi untuk lingkupan Persma itu kita mempunyai forum sendiri. Itu menunjukkan memang peluang perkembangan dalam suatu lembaga seperti itu. Pastinya saya kira sangat rugi kalau
kita berorganisasi tapi kita tidak mendapatkan relasi apa-apa. Karena mayoritas saat orang-orang diwawancara untuk masuk organisasi itu untuk mencari relasi. Tetapi untuk dia masuk organisasi, dia hanya mendapatkan program kerja saja tanpa mendapatkan benefit apa-apa, seperti itu. Oke, berarti buat pengembangan itu dari suatu organisasi harus adanya yang evaluasi. Ya, Dan betul. juga sebagai relasi-relasi biar kita mendapatkan masukan lebih tuh. Betul. Untuk kita bisa inspirasi lah gimana UKM ini berjalan ke depannya. Siap. Betul. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan terakhir. Itu peran kepemimpinan Abang sendiri dalam menjaga semangat anggota dan juga dalam memotivasi anggota. Itu peran Abang seperti apa? Kalau untuk peran itu pastinya sebagai ketua lembaga itu menjadi wajah dari organisasinya itu sendiri, kayak gitu. Dia menjadi representatif di dalam organisasi dan semua lingkup organisasinya, semua lingkup lembaganya. Jadinya peran ketua dalam menjaga semangat itu memang cukup penting, karena semisal memang ketuanya tidak semangat, pasti ke bawah-bawahnya tidak semangat, seperti itu. Dan juga untuk memang menjaga kesemangatan kita harus melihat juga kondisi di internal. Walau memang tupoksi ketua itu lebih ke eksternal, dia lebih keluar karena kan ada memang secara struktur. Pastinya kalian belajar juga, saya yakin, tentang teori Max Weber mengenai struktur. Nah itu dimana pas di ketua, wakil dan jajaran-jajaran di bawahnya yang memang kalau untuk wakil dia terfokus di internal, dan juga untuk memperbaiki internal pasti didukung dengan adanya SDM ataupun HRD. Organisasi tidak bisa berjalan secara relevan jika memang tidak mempunyai divisi internalnya untuk menjaga semangat anggota-anggota di dalam internal visi pers itu sendiri. Karena kesehatan mental dan juga yang bisa mempengaruhi semangat mereka itu sangat penting. Malah lebih urgensi mengenai kesehatan mental mereka daripada mereka mau keluar organisasi. Karena anggota-anggota di organisasi yang saya lihat, bukan hanya di lembaga visi pers saja, tetapi di lembaga-lembaga lain itu memang dia bertahan di dalam organisasi tersebut, tapi kita tidak mengetahui mereka sampai rumah nangis, mereka sampai rumah mengeluh, mereka sampai rumah bisa motong rambutnya, mereka sampai rumah bisa melakukan macam-macam yang bisa itu menjadi peringatan mental mereka itu sedang tidak baik-baik saja, tetapi mereka masih mau bertahan di organisasi tersebut, kayak gitu. Makanya itu menurut saya lebih urgensi kalau orang yang mau keluar organisasi itu kita masih bisa lihat kayak gitu. Kalau masalah mental di dalam internal organisasi itu kita tidak bisa melihat. Mereka tuh setelah dari organisasi, rapat organisasi, dia balik, mereka itu ngapain? Mungkin dari gara-gara mereka di organisasi mereka lebih ngerokok kayak gitu. Itu sih untuk menjaga semangat di dalam internal lembaga, seperti itu. Berarti peran dari ketua sendiri itu sangat penting karena ketua lah yang mempresentasikan lembaga tersebut. Kalau juga pasti turunan-turunannya mengikuti yang di atas kan, walaupun ada wakil ketua yang menjaga internal, tetapi ketua juga tidak boleh membiarkan mental dari anggota-anggotanya ini tergoyah di anggota itu tersebut. Ya, mungkin segitu saja dari wawancara singkat ini, Bang. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Bang Ekmal yang sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helen Singkinova. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Visi Pers. Mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya, Kak?
Perkenalkan, nama aku Serafina Giosanti, biasa dipanggil Sevin, dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2024, dan divisi pers sendiri aku dari divisi redaksi. Iya. Di sini saya sedang bersama dengan Kakak Sevin. Saya boleh Iya, panggil Kakak Sevin. Sevin. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar organisasi Visi Pers, boleh? Boleh. Oke. Mungkin langsung saja Iya, saya boleh, bertanya. silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Kak alasan Kakak untuk bergabung dalam organisasi Visi Pers ini? Mungkin bisa diberikan alasannya mengapa gitu. Kalau aku sendiri, kenapa aku join di Visi Pers? Karena kan Visi Pers ini juga UKM, jadi sesuai dengan minat dan bakat yang kita inginkan. Dan aku memang ada memiliki ketertarikan di bidang jurnalistik, yang dimana Visi Pers sendiri juga organisasi pers mahasiswa, jadi linear dengan jurnalistik. Maka dari itu aku mau untuk bergabung di Visi Pers. Dan juga tambahan, aku itu orangnya sangat memperhatikan lingkungan organisasi yang mau aku joinin gitu. Nah, aku dengar-dengar juga di Visi Pers itu tidak ada tekanan dan cukup santai aja gitu. Jadi aku tertarik lah buat join gitu. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi di dalam Visi Pers ini boleh Kakak jelaskan lagi kegiatannya seperti apa? Saya ingin tahu sih seperti apa gitu. Mungkin saya kedepannya bisa join gitu, gabung di Visi Pers gitu. Kalau aku kan karena aku dari divisi redaksi ya, jadi aku fokus ngerjain proker di divisi redaksi. Dan divisi redaksi ini adalah divisi yang fokus dalam penulisan berita. Jadi di proker-proker di divisi redaksi itu ada FRP yang mengelola website pemberitaan divisi pers. Lalu juga ada content of the day yang mengelola konten yang akan dihadirkan di feeds Instagram. Lalu juga ada redaksi itu proker kecil, contohnya seperti kemarin kita bikin event kecil buat memperingati hari Ibu kita Kartini. Ada itu proker-prokernya. Oh, seperti itu ya Kak. Mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan yang kedua. Oke, boleh. Untuk pertanyaan yang kedua di sini apa saja tantangan yang paling sering Kakak hadapi dalam berkontribusi di organisasi? Kalau tantangannya karena ya kita sendiri kan juga masih mahasiswa, jadi masih sibuk-sibuknya kuliah, terus sambilan juga organisasi, kadang waktunya agak sedikit bertabrakan dan juga agak sedikit padat, jadi agak susah gitu loh nyeimbanginnya. Terus juga karena dalam organisasi kan banyak ya sumber daya manusianya, jadi banyak sudut pandang yang berbeda ketika ngerjain proker, jadi kadang itu ada kendala juga di menyatukan pikiran untuk mengeksekusi satu proker gitu sih kalau sejauh ini di aku. Nah, kalau misalnya gini Kak, kan Visi Pers punya kegiatan nih, contohnya misalnya kegiatan. Nah, terus di prodinya Kakak juga ada kegiatan. Gimana sih Kakak membagi waktu ketika kegiatan itu bertabrakan gitu nah? Kalau bertabrakan gitu sih jujur di Visi Pers ini, karena emang seharusnya menurut aku di organisasi itu mau bagaimanapun kita harus tetap prioritasin kuliah ya. Jadi lebih ke bisa dibagi aja gitu buat ngedepanin, misalnya contoh ada kuliah umum nih di pagi hari, tapi juga di pagi hari ada kegiatan di Visi Pers. Aku akan bagi waktu untuk ke kuliah umum dulu diselesain, baru nanti nyusul teman-teman buat ngerjain proker di Visi Pers gitu. Gitu ya Kak. Memang sih kita tuh harus mengeduluankan kuliah kita, tapi kita juga tidak lupa harus memprioritaskan yang apa aja yang ada di organisasi Harus gitu. tetap bertanggung jawab. Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana organisasi membantu Kakak tetap termotivasi meskipun menghadapi kesulitan? Meskipun menghadapi kesulitan, kalau di organisasi aku sendiri, jujur aku merasa aku dan teman-teman Visi Pers itu sangat suka diapresiasi dan diberi pujian ya. Kita kayak suka aja divalidasi. Nah, contohnya juga ada di salah satu proker divisi artistik, kan divisi artistik ini yang ngelola desain feeds-nya Instagram kita ya. Iya. Nah, jadi ada satu proker yaitu MVP atau Most Valuable Pewarta. Pewarta itu sebutan untuk anggota Visi Pers. Jadi tiap bulannya proker MVP ini ngepost orang-orang yang sekiranya kinerjanya bagus dalam sebulan itu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu bentuk pujian ya. Dan itu menurut aku bisa ningkatin aku dan teman-teman aku buat lebih berkontribusi banyak biar kita itu bisa diapresiasi lewat MVP itu. Dan kalau menurut aku juga apa yang motivasi aku buat tetap aktif dan bertanggung jawab karena ada soft skill dan hard skill yang aku dapat di organisasi ini. Aku jadi bisa paham gimana cara nulis berita, manage waktu, dan juga gimana sih alurnya jurnalis seperti itu. Seperti itu ya Kak. Mungkin
sangat banyak tantangan tapi harus kita jalanin, terutama ada apresiasi dari iya apresiasi dari Iya. organisasi tersebut. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan atau saran untuk meningkatkan motivasi dan kinerja anggota? Kalau harapan aku sih kedepannya apa ya, apresiasi kayak proker MVP tadi, terus juga alur koordinasi, bentuk apresiasi dari kepala divisi atau mungkin ketua dan teman-teman yang lain itu bisa bertahan dan lebih ditingkatkan lagi. Karena menurut aku dengan apresiasi itu kita jadi tergerak gitu loh untuk ngerjain proker dan jadi makin semangat. Misal contoh kayak, oh ini berhasil nih nyelesain proker yang ini, kamu hebat loh, bisa nih di spill kayak jadi ketum nih, bisa digitu-gituin kan, jadi kayak makin semangat gitu loh gitu. Itu sih menurut aku. Seperti itu ya, Kak. Iya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana Kakak melihat peluang pengembangan diri melalui organisasi ini? Kalau peluang pengembangan diri, aku dari awal masuk sih yaitu ya kayak yang tadi aku bilang, karena ini UKM fokusnya di minat dan bakat, dan first impression aku tuh memang maunya aku bisa mengembangkan diri aku di bidang jurnalis. Nah, dan aku merasa aku dapet sih pengembangan itu di organisasi ini, karena aku dibimbing banget gimana sih caranya wawancara, ada kode etiknya juga jadi pewawancara, terus juga nulis berita. Dan juga di Visi Pers ada proker jurnalis training juga. Di situ kita diajarin gimana caranya, yaitu tadi nulis berita, public speaking, terus juga desain. Karena kita kan juga selain fokus di pers mahasiswa, kita juga fokus di bidang desain gitu ya. Jadi menurut aku dari segi organisasinya pun menyediakan peluang-peluang besar, dan tinggal kitanya aja lagi yang ngembangin gitu. Seperti itu ya, Kak. Kak, kalau saya ingin bertanya tapi agak di luar gitu, bukan Iya. seputar motivasi, boleh? Boleh. Oke. Kak, misalnya nih di organisasinya Kakak di Visi Pers ada salah satu anggota, nggak tahu dari divisi mana. Nah, dia itu bisa dibilang mungkin kayak kurang aktif gitu, jarang nimbrung di grup, jarang datang ke kegiatan Visi Pers. Nah, kan kita nggak tahu apa masalah yang dihadapi. Nah, itu misalnya kalau bagaimana sih cara kita merangkul dia buat supaya kembali ke organisasi gitu, biar dia nggak ngilang gitu. Nggak ngilang-ngilang gitu ya. Kan kebanyakan kan juga organisasi tuh ada orang yang kayak tambal sulam gitu, Iya. kadang hadir, kadang nggak Hilang, hadir. gitu. Gimana sih, Kak? Kalau dari aku sendiri sih, aku punya temen yang kayak gitu pastinya ya. Menurut aku di semua organisasi juga ada. Iya, pasti ada. Nah, biasa aku lebih coba untuk deketin diri gitu loh ke dia, karena menurut aku alasan dia nggak aktif bisa aja karena dia kurang nyaman sama lingkungannya. Iya, Entah itu benar sih. merasa nggak punya teman atau mungkin nggak ngerasa cocok sama orang-orangnya. Jadi aku berusaha untuk mendekatin diri, ngikutin topik obrolannya sampai kita sefrekuensi. Jadi kedepannya kalau misalnya ada prokeran, aku bisa ngajakin, ayo aku ikut loh. Kalau misalnya aku ikut kan kamu ada temennya, Iya, kita benar banget sih. kerjain bareng. Nah, dan jujur di beberapa orang itu efektif gitu. Iya, memang di beberapa orang efektif kalau kita merangkul mereka. Iya, intinya ngerangkul aja sih kataku. Tapi kalau misalnya dia nih, kita sudah ngerangkul tapi dia yang marah-marah, itu gimana? Kalau itu adalah tugas dari kepala divisinya sendiri kan, lalu dikoordinasikan dengan teman-teman yang SDM, karena kan mereka yang mengurus permasalahan internal ya, termasuk orang-orang yang kurang aktif tadi gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dia nggak aktif, misalnya ngilang, nggak ada kabar, udah diajak juga tetap nggak mau, dia itu apakah langsung dikasih keluar dari organisasi itu atau gimana? Kalau sepengetahuan aku ya, biasanya itu akan diserahkan ke kadifnya dulu, kepala divisinya, diajak ngobrol dulu di lobby-lobby lah istilahnya. Lalu juga dibantu dengan teman-teman SDM, dipertanyakan kira-kira apa nih yang jadi halangannya dia, entah itu ada kesibukan di luar kah atau memang ada dari faktor lingkup organisasi kita. Dan kalau memang sudah benar-benar tidak bisa, itu diberi surat peringatan dulu. Oh, diberi surat peringatan kayak peringatan pertama, 2, 3. Lalu bisa dikeluarkan. Jadi alurnya itu nggak yang langsung dikeluarin, panjang alurnya. Oh, seperti itu ya, Kak. Kak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga organisasi Visi Pers makin Sukses berkembang, sukses terus. Dan mungkin kedepannya siapa tahu teman-teman yang mau bergabung dengan
dengan organisasi Visipers, silakan bergabung karena mungkin Visipers sangat Sehat seru dan seru, kreatif. banget. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Yeay. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helen Singgenova. Di sini saya bersama dengan salah satu anggota Visipers, benar? Visipers yaitu Hai semuanya, nama aku Alexandria Yolanda. Aku dari Prodi Hubungan Internasional di Visipers. Aku tergabung dalam divisi SDM. siapa tadi kan namanya, biasa dipanggil apa? Alexandria, biasanya aku dipanggil Ai. Ai. Oke, di sini aku bersama dengan Kak Ai dari salah satu anggota Visipers. Nah, Kak, di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan seputar organisasi Visipers. Mungkin Kakak bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang Kakak tahu. Karena pertanyaannya di sini ada cuma beberapa aja, nggak banyak-banyak. Oke. Bisa santai-santai aja kita. Oke. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saya belum langsung masuk ke dalam dalam pertanyaan inti. Tapi saya ingin tahu sih Kak, apa sih alasan Kakak untuk bergabung di organisasi Visipers ini? Kalau alasan tersendiri sebenarnya karena kalau dari aku emang punya ketertarikan di bidang pers. Waktu SMA dulu juga sempat join ke ekskul jurnalistik, karena Visipers ini kan juga di dalamnya ada pembuatan berita dan segala macamnya, dan aku tuh emang tertarik banget untuk tahu lebih dalam sebenarnya prosesnya tuh gimana. Jadi makanya waktu dengar ternyata Visip itu punya organisasi pers, aku jadi penasaran banget, dan akhirnya itu jadi motivasi terbesar aku untuk masuk Visipers. Oh, seperti itu ya Kak. Jadi kan Kakak kalau nggak salah angkatan berapa? Angkatan 24. Oh, 24. Jadi pas kemarin baru masuk Visip, Kakak langsung tertarik gitu Kak, langsung masuk Visipers. Soalnya kan kita kemarin sempat ada posko kan, waktu kita masih maba. Terus akhirnya aku mamperin deh ke poskonya Visipers. Terus di bukletnya kan kelihatan tuh kegiatannya ada apa aja. Terus di bukletnya Visipers itu sebenarnya yang paling menarik buat aku itu tuh sebenarnya karena di dalam itu ada kegiatan podcast. Oh, iya. Aku suka banget sama podcast tinggi gitu. Jadi aku langsung kayak, ih, aku pengen banget masuk Visipers gitu. Oke, luar biasa sekali sih Kak, alasannya Kakak sangat mantap. Oke, saya akan langsung masuk ke pertanyaan inti. Oke. Jangan nervous dong. Kalau Kakak nervous, saya lebih nervous sih. Iya, bener. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa motivasi? Tadi sudah ya, motivasi bergabung sama Visipers. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan apa yang paling sering Kakak hadapi dalam berkontribusi di dalam organisasi ini? Kalau tantangan ya, kalau dari Visipersnya sih sejujurnya nggak ada, karena teman-teman di Visipers tuh semuanya alhamdulillah menyenangkan. Cuman kalau tantangan personal aku tuh sebenarnya karena aku sambil kerja, jadi kuliah, kerja, terus aktif juga di organisasi, dan itu sebenarnya tantangannya lebih ke waktu sih, karena kan karena kerja jadinya bagi-bagi waktunya susah. Oh, gitu ya Kak. Oh, banyak banget ya tantangan yang Kakak hadapi gitu ya. Saya mau nanya nih Kak, kan Kakak ini kan kerja ya, kerja, terus Kakak juga kuliah, terus Kakak juga ikut organisasi ini. Nah, misalnya 3 kegiatan ini, Kakak ada kegiatan organisasi Visipers di pagi hari, baru ada kuliah juga di pagi hari, terus setelah itu Kakak kerja. Menurut gimana sih cara Kakak membagi waktunya agar supaya nggak terlalu bertabrakan gitu? Oh, kalau nggak terlalu bertabrakan ya sebenarnya susah sih, lebih ke arah emang harus ada yang dikorbankan kadang salah satu. Tapi karena alhamdulillahnya anggota Visipers itu semuanya suportif, jadi kadang kalau misalnya ada kegiatan misalnya kayak rapat gitu, mereka rapatnya di tempat kerjaku karena kebetulan aku kerjain di kafe kan. Jadi siangnya ngampus, malamnya kerja sambil rapat Visipers di kafe tempat aku kerja. Oh, sangat ya, jadi sekalian gitu ya jadi Kak? sekalian, sambil bener. kerja sambil rapat. Betul. Oke, saya langsung saja untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana organisasi Visipers ini membantu Kakak tetap termotivasi meskipun menghadapi tantangan? Sebenarnya motivasi pertama
untuk menghadapi tantangan itu karena orangnya tuh seru-seru. Soalnya kan dari divisi pers ini bener-bener yang kayak senioritasnya minim, pokoknya sama abang mbak BPI kita juga bener-bener yang sama sekali nggak ada hambatan untuk komunikasi gitu loh. Jadi itu sih motivasi terbesar karena lingkungannya yang sehat juga kan. Jadi ya rasanya kayak FOMO aja gitu, bahkan kalau misalnya nggak join, misalnya kalau saya nggak gabung sama kegiatan visi pers gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak atau saran untuk meningkatkan motivasi dan kinerja anggota? Motivasi untuk meningkatkan kinerja ya, sebenarnya kalau motivasi yang gimana-gimana tuh nggak ada, tapi yang penting adalah join aja dulu. Karena awal-awal yang sebenarnya saya juga kayak hampir hilang motivasi gitu untuk aktif di organisasi, cuman karena akhirnya datang aja dulu dan kebetulan dapat lingkungan yang langsung enak, yang bisa enjoy, yang friendly juga, jadi kayak rasanya ada perasaan diterima gitu kan. Jadi dengan rasa bisa diterima ini, dengan lingkungan yang fun juga, jadinya motivasi untuk memberikan kinerja yang terbaik gitu. Karena orang-orang di sekitar kita kan suportif, jadi kalau misalnya udah dapet support, dapet lingkungan yang baik, kayaknya itu udah cukup alasan untuk bisa memberikan kinerja yang terbaik. Seperti itu ya Kak, berarti harus ada kayak saling support dari sesama anggota gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak melihat peluang pengembangan diri melalui organisasi visi pers ini? Kalau misalnya dari organisasi visi pers itu lebih banyaknya ke hard skill sih sebenarnya, karena kan visi pers ini kan organisasi media dia, pers kan. Jadi kalau di visi pers itu pengembangan diri yang bisa aku dapatkan itu sebenarnya banyak banget, dari cara kita ngeliput orang, mewawancara orang itu kan ada SOP-nya, ada aturannya, itu kita belajar banyak banget di visi pers. Cara megang kamera, kalau misalnya kita liputan kan juga ada bagian ngerekam gitu kan. Terus juga kalau turun ke lapangan itu bener-bener yang ngerasain gimana sih euforia orang-orang di kehidupan sosial gitu kan. Terus kita harus capture hal itu tepatnya tuh gimana gitu, momen-momen apa yang bisa kita capture. Terus cara megang kamera, terus cara wawancara orang juga, terus juga cara nulis berita terutama karena di visi pers itu kan kita ada web sendiri untuk beritanya. Di situ nanti ada yang opini lah juga, ada yang berita-berita kampus juga kita beritain di situ, dan itu tuh di prosesnya bener-bener yang panjang lah sebenarnya, nggak mudah gitu kan. Terus ya itu bikin podcast, gimana cara mewawancari orang di podcast, terus gimana caranya jadi orang yang diwawancara di podcast juga. Terus apa lagi ya, kalau di visi pers tuh ngedit sih, terutama ngedit karena namanya juga kan kita organisasi media, terus kita memang sangat berkaitan sama apapun yang ada di media gitu. Jadi lebih ke pengembangan diri yang itu sih, banyak banget hard skill yang bisa kita pelajari di visi pers. Oke nih Kak, saya punya satu pertanyaan lagi, tapi dia agak di luar dari pertanyaan kita, boleh? Boleh. Oke, ini saya punya kayak apa ya, sebuah ilustrasi deh, mungkin bisa dibilang kalau misalnya nih salah satu anggota dari visi pers yang kurang aktif dari mungkin dia nggak bisa ikut kegiatan ini, nggak bisa ikut rapat, baru jarang nimbrung di grup. Nah terus kakak nih sebagai anggota yang selalu aktif, menurut kakak itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya menurut aku sendiri, setiap orang itu kan pasti ada alasannya kenapa dia nggak mau aktif kan. Entah mungkin dia belum dapat masa-masa dimana dia ngerasa diterima dan bisa yang benar-benar 100% di aktif di visi pers kan pasti adalah rasa-rasa yang ada rasa-rasa aktif di organisasi itu lebih ke tanggung jawab daripada sesuatu yang fun. Mungkin alasannya bisa jadi karena itu, bisa jadi karena emang ada kegiatan lain, bisa jadi karena emang time manajemennya susah dan segala macamnya. Kalau di visi pers sendiri kita itu selalu diajarin untuk ngajak orang-orang yang kayak gitu, misalnya kayak ada yang nggak aktif gitu kan. Kita selalu berusaha dulu untuk ayo ikut, ayo ngajakin dulu biar mereka ngerasain serunya dulu gimana, baru akhirnya mereka secara sadar akhirnya mau bergabung gitu. Kalau di visi pers itu kita memang selalu diajarin untuk jangan pernah nyerah ngajakin orang. Oh iya. Teman kakak ada juga yang kayak gitu? Ada beberapa di divisi aku juga sebenarnya ada, tapi itu di awal-awal doang. Sekarang setelah diajak, setelah memakai jurus visi pers, jadinya
bisa. Sekarang dia udah aktif juga. Sudah aktif juga. Memang kebanyakan organisasi ada beberapa orang yang seperti itu sih Kak. Mungkin lebih tepatnya nggak tahu sih apa ya alasan mereka buat nggak mau bergabung di dalam organisasi itu. Mungkin karena lingkungan pertemanan juga. Kan kalau misalnya kita ikut organisasi nih, ini kan kalau nggak motivasi diri sendiri, ya itu ikut-ikutan sama teman. Iya. Ya kan, kalau yang ikut-ikutan sama teman ini kayaknya kebanyakan orang mungkin seperti itu. Karena ada beberapa teman saya juga, dia bukan ikut organisasi yang ada di kampus, organisasi luar. Dia itu karena ada temannya ikut organisasi itu, dia juga ikut organisasi itu. Nah, tapi setelah temannya yang ini punya teman baru, dia juga terus berpatokan terus sama teman yang lama ini. Dia jadi kayak itu aja gitu temannya. Nah, misalnya temannya yang satunya nggak ikut Dia nggak ikut juga. dia nggak ikut juga. Jadi kayak memang harus motivasi diri sendiri juga buat ikut organisasi. Kalau mengandalkan teman itu kayak kita kayak nggak pernah berubah gitu ya kan. Bener banget sih. Oke, mungkin itu aja sih Kak, beberapa pertanyaan yang saya sampaikan buat Kakak. Semoga kedepannya Visipers semakin terus hebat, amin. Terus termotivasi ke depannya, dan semoga banyak kan ini angkatan adik-adik angkatan 25 kan masih banyak, mungkin mereka belum tahu mereka pilih di organisasi apa. Semoga banyak adik-adik angkatan 25 yang ingin bergabung di Visipers. Pilih Visipers seru banget. Pilih Visipers. Kalau salamnya Visipers itu kayak mana Kak? Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu Visipers Good News Good Idea. Yang kedua Visipers Merakit Merekat Melekat. Cakep. Kalau gaya andalannya kayak mana Kak? Gini. Oh gini gaya andalannya. Oke, cakep. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Aku salah ya? Hasil keseluruhan wawancara yang telah kami lakukan kepada 3 narasumber kami. Yang pertama itu dari Ketua Visipers, yaitu Bang Ekmal, termotivasi jadi ketua karena ingin berkontribusi dan mengembangkan diri lewat kepemimpinan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh Bang Ekmal sendiri adalah menjaga semangat anggota yang terhambat perbedaan latar belakang dan kesibukan yang berbeda. Selanjutnya, solusi yang diterapkan oleh Bang Ekmal sendiri adalah komunikasi terbuka, apresiasi anggota aktif, dan pembagian peran sesuai kemampuan. Selanjutnya yang kedua yaitu salah satu anggota dari Visipers, yaitu dari divisi redaksi, yaitu Sevin, yang ikut organisasi karena minat jurnalistik dan suasana santai. Tantangan utama yang dihadapi oleh Sevin sendiri adalah manajemen waktu dan perbedaan pandangan saat kerja proker. Motivasi ditopang lewat apresiasi bulanan MVP dan kesempatan mengasah soft and hard skill, strategi menghadapi anggota yang kurang aktif dengan pendekatan personal dan koordinasi internal sebelum sanksi. Selanjutnya yaitu AI, yang merupakan anggota dari divisi SDM, bergabung karena minat jurnalistik dan podcast. Tantangan personal sama seperti Sevin sebelumnya, yaitu manajemen waktu, kesulitan dalam membagi waktu kuliah dan organisasi. Motivasi terjaga karena lingkungannya suportif dan minim senioritas. Harapan untuk lebih banyak apresiasi dan suportif dari anggota. Selanjutnya, analisis menggunakan teori motivasi Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Organisasi menyediakan lingkungan santai yang nyaman untuk mendukung kebutuhan dasar psikologis. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Adanya komunikasi terbuka dan sistem dukungan antar anggota untuk menciptakan perasaan aman dan nyaman. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Rasa kekeluargaan dan minim senioritas memperkuat ikatan sosial anggota sehingga motivasi bertambah. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan penghargaan, apresiasi rutin MVP, yaitu most valuable pewarta yang diberikan kepada anggota yang memiliki kinerja atau hasil kinerja yang baik pada bulan itu. Selanjutnya kebutuhan aktualisasi diri, peluang pengembangan hard and soft skill lewat program pelatihan, pengelolaan proker dan kepemimpinan membantu anggota mencapai potensi terbaik. Tantangan utama terletak pada manajemen waktu dan menjaga motivasi agar kesibukan serta perbedaan latar belakang.
Sistem apresiasi yang sudah berjalan efektif meningkatkan motivasi anggota, juga pendekatan personal pada anggota kurang aktif berhasil menjaga keaktifan. Namun, koordinasi dan pembagian peran perlu terus diperkuat agar produktivitas tetap maksimal. Pemanfaatan teknologi dan jaringan dari ketua memberi peluang perbaikan ke depan. Dari solusi sendiri terdapat 5 solusi. Yang pertama adalah perkuat sistem manajemen waktu dengan jadwal yang fleksibel dan kalender bersama supaya bentrok kegiatan bisa diminimalkan. Yang kedua, kembangkan pelatihan soft skill, manajemen waktu, dan kolaborasi agar anggota lebih siap membagi tugas. Yang ketiga, perlu pemberian apresiasi tidak hanya bulanan, tapi juga secara langsung lewat feedback positif rutin. Yang keempat, tingkatkan komunikasi digital sebagai wadah koordinasi agar fleksibel dan mudah diakses. Dan yang terakhir, kembangkan program mentorship atau buddy system untuk mendekatkan anggota baru atau kurang aktif dan meningkatkan kenyamanan. Kesimpulannya adalah motivasi dari anggota UKM Visipers sendiri ini dari pengaruh sosial dan penghargaan serta aktualisasi apresiasi diri. Tantangan utamanya itu adalah di manajemen waktu dan perbedaan latar belakang yang bisa diatasin dengan pendekatan personal dan sistem apresiasi yang baik. Penerapan teori Maslow ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan berjenjang penting untuk meningkatkan motivasi dan kontribusi anggota secara berkelanjutan. Refleksi kelompoknya ini adalah kami menyadari pentingnya memahami motivasi anggota lewat teori Maslow agar solusi yang diberikan itu tepat sasaran. Pendekatan personal dan apresiasi menjadi kunci semangat bersama. Selanjutnya kami juga berkomitmen mengembangkan komunikasi efektif dan sistem manajemen waktu supaya bisa menerapkan solusi dan praktik di organisasi nyata.